Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Ibu semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, di mana kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis berdasarkan tipologi, hasil-hasil, dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat zaman praaksara Indonesia. Baik, materi pertemuan kedua ya, kita masuk kepada materi pertemuan kedua, yaitu mengenai menganalisis corak kehidupan masyarakat praaksara Indonesia. Nah, di mana yang pertama itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini mendapatkan makanan atau mengumpulkan makanan, disebut juga dengan food catering. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini kadang juga digunakan istilah meramu makanan. Nah, adalah yaitu corak kehidupan dasar dari masyarakat praaksara, di mana mereka kehidupannya sangat sederhana, tergantung pada alam. Nah, manusia purba ini hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu dinamakan dengan nomaden. Nah, kemudian manusia atau masyarakat praaksara ini mereka tinggal di gua-gua, di mana mereka tinggal di gua-gua yang pastinya dekat dengan sumber mata air. Nah, di sungailah mereka lebih mudah untuk melakukan berburu atau mencari makanan. Nah, kemudian alat yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, yang pertama itu ada kapak genggam atau kapak perimbas. Yang kedua ada alat serpih. Nah, Ibu akan menjelaskan kegunaan kapak genggam itu. Yang pertama digunakan untuk memudahkan berburu bagi masyarakat zaman praaksara. Nah, mereka menggunakan kapak genggam ini seperti menumbuk makanan, memotong kayu, kemudian memahat tulang, dan juga bisa dijadikan sebagai senjata. Nah, yang kedua itu alat serpih. Nah, alat serpih ini digunakan untuk sebagai pisau. Nah, seperti ini bentuknya, telah Ibu tayangkan di PowerPoint. Nah, fungsi dari alat serpih ini seperti memotong, seperti penggeruk, atau menggeri, atau menggores makanan yang didapat oleh manusia purba tersebut. Lanjut, kita masuk kepada masa bercocok tanam dan berternak. Nah, pada masa bercocok tanam ini terjadi perubahan corak kehidupan masyarakat praaksara Indonesia, di mana dari mengumpulkan makanan dinamakan dengan food catering menjadi menghasilkan makanan dinamakan dengan food producing. Nah, perubahan dari yang hidup berpindah-pindah menjadi hidup manusia praaksara ini menjadi menetap pada masa bercocok tanam. Nah, manusia tidak lagi bergantung kepada alam, mereka sudah menghasilkan makanan sendiri. Nah, mereka juga beternak seperti mereka memelihara kerbau, rusa, sapi, dan hewan-hewan jinak lainnya. Nah, pada masa ini manusia sudah bisa membuat rumah. Nah, mereka sudah bisa membuat rumah. Rumahnya itu mungkin tidak secanggih yang sekarang, mungkin cuma sederhana saja. Yang penting pada zaman bercocok tanam ini sudah ada kemajuan dari masa sebelumnya. Nah, pada masa bercocok tanam ini hidup mereka sudah mulai bergotong royong, memasak bersama, mencari makanan bersama, dan lain sebagainya. Nah, alat yang digunakan pada masa bercocok tanam ini yang pertama itu ada kapak lonjong dan kapak peserki. Apa kegunaan kapak lonjong ini? Nah, Ibu akan menjelaskan kegunaan kapak lonjong ini adalah digunakan untuk menghasilkan makanan sendiri melalui bercocok tanam, yaitu fungsinya alat ini adalah untuk mencangkul. Nah, kapak lonjong dan kapak persegi ini bisa dijadikan sebagai cangkul untuk manusia praaksara. Nah, keduanya sama fungsinya.
Kemudian kita masuk kepada masa perundagian. Nah, di masa perundagian ini, Ibu akan menjelaskan apa itu masa perundagian. Masa perundagian ini adalah zaman di mana manusia sudah mengenal pengolahan logam. Nah, hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan terbuat dari bahan logam. Nah, adanya penggunaan logam tidaklah berarti hilangnya penggunaan barang-barang dari batu yang telah manusia purba temukan sebelumnya. Nah, baik, masa perundagian ini bisa disebut juga dengan masa di mana corak kehidupan masyarakat praksara ditandai dengan adanya teknologi pembuatan berbagai perkakas untuk menunjang kehidupan manusia praksara Indonesia. Nah, masa perundagian ini menghasilkan benda yang terbuat dari logam. Yang pertama, masa perundagian ini menghasilkan benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, yang pertama itu nekara perunggu. Bisa kalian lihat di PowerPoint yang telah Ibu tayangkan, nekara perunggu. Apa itu nekara perunggu itu? Nekara perunggu ini digunakan sebagai salah satu alat dalam upacara untuk mendatangkan hujan. Nah, juga memanggil roh nenek moyang, dan benda ini dipakai sebagai genderang perang. Nah, ini juga berfungsi sebagai perang terbuat dari logam. Bentuknya Ananda bisa melihat di PowerPoint yang telah Ibu tayangkan. Yang kedua, ada kapak perunggu. Nah, kapak perunggu ini berfungsi sebagai alat upacara, perkakas atau alat bekerja sehari-hari. Nah, ini terbuat dari logam. Yang ketiga itu ada bejana perunggu. Nah, bejana perunggu ini mirip seperti gitar Spanyol. Namun, bejana perunggu ini bisa kalian lihat, dia melengkung di bawah. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat upacara keagamaan dan sebagai tempat minum. Nah, lanjut ada arca perunggu. Nah, arca perunggu ini salah satu benda yang dihasilkan dari logam pada masa perundagian. Nah, arca perunggu ini digunakan sebagai tempat penyembahan roh upacara keagamaan. Baiklah, Ananda semuanya, itulah materi kita pada pagi hari ini, di mana materi pertemuan kedua yaitu menganalisis corak kehidupan masyarakat praaksara Indonesia. Nah, silahkan kalian pahami materi yang telah Ibu berikan ini. Kemudian, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi